Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada was-shalihin sahabati wat tabi'in ila jami'il malaikati جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولسلامتنا في الدنيا والآخرة ولبركة علومنا ولسلامتنا ولبركة علومنا ولسلامتنا في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. Amin amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di akhir bulan Syawal ini. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan Dzulqa'dah ya. Tentunya tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali syukur alhamdulillah, di mana kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis yang insyaallah mulia ini. Kenapa saya katakan mulia? Karena Imam Syafi'i sendiri beliau mengatakan bahwasanya majlisul ilmi, thalabul ilmi, belajar itu lebih utama daripada sholat sunnah. Bahkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kita duduk mempelajari satu ilmu agama, satu bab tentang ilmu agama itu lebih utama daripada 1000 sholat sunnah. Bayangkan ya. Apabila ilmu ini kita amalkan, itu lebih baik daripada 1000 sholat sunnah. Kalaupun kita tidak amalkan tapi cuma kita pelajari saja, itu lebih utama daripada 100 rakaat sholat sunnah ya. Ini sudah saya bikin YouTube-nya, itu ada, bisa dilihat nanti keterangannya, dan banyak kitab yang menerangkan tentang itu. Inilah keutamanya kenapa kita harus belajar. Jadi kalau kita sholat 100 rakaat itu kayaknya 1 bulan gak sampai itu sholat sunnahnya itu, kecuali bulan Ramadan ya. Itu pun kalau yang sholat tarawihnya 23 rakaat ya. Ini ya, kita nggak ada masalah itu. Bahkan sholat tarawih juga ada yang mengatakan sampai 36 rakaat. 36 rakaat ada. 39 plus sholat witirnya. Itu menurut salah satu pendapat Imam Malik. Dan itu dipraktekkan dulu di Madinah. Zaman
Umar bin Abdul Aziz, ya, seorang setelah pengganti Khulafaur Rasyidin, itu beliau mempraktikkan sholat tarawih 36 plus 3 rakaat. Alasannya kenapa? Alasannya karena beliau melihat orang penduduk ahli Makkah, mereka di sana sholatnya 23 rakaat, ya. Dan setiap selesai 4 rakaat itu tawaf keliling Ka'bah. Nah, dari situ akhirnya penduduk ahli Madinah mengambil kesimpulan, ini kalau begini caranya kita kalah ini, ibadahnya kalah ini. Makanya sahabat Umar bin Abdul Aziz, ya, kemudian Imam Malik mengambil langkah supaya tidak kalah dengan penduduk Madinah, rakaatnya ditambah. Jadi bukan cuma 23 tapi sampai 39 rakaat. Itu ada dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Itu ada penjelasannya. Jadi ini tidak main-main kita di sini. Insya Allah kalau kita ikhlas belajarnya, ini lebih utama daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Insya Allah, biiznillah, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini makanya patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita semuanya hadir di sini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan malaikat sendiri, ketika kita duduk seperti ini, malaikat ini semuanya ini ada di sekitar kita. Ya. Dan ini dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu taman surga. Jadi majelis ilmu, ketika ada orang ngumpul seperti ini, pengajian seperti ini, itu malaikat semuanya berhenti mendengarkan. Dan ketika kita belajar seperti ini, mereka mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya apa yang diminta oleh orang-orang yang hadir di sini ini, mereka meminta surga, ya Allah. Ya. Terus apakah mereka sudah pernah melihat surga? Belum pernah melihat, tapi mereka yakin surga itu ada, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya udah, kalau begitu nanti mereka akan masuk surga semuanya. Amin. Kemudian apalagi yang diminta katanya? Mereka ini meminta supaya tidak dimasukkan ke neraka, supaya diselamatkan dari neraka. Apakah mereka? Terus kemudian Allah bertanya lagi kepada malaikat, apakah mereka ini pernah melihat neraka? Belum pernah, ya Allah. Tapi mereka yakin neraka itu ada dan disiapkan bagi orang-orang yang maksiat. Oke, kalau begitu, insya Allah mereka semuanya akan selamat dari api neraka. Dan ini keterangannya ada di dalam hadis Riyadhus Shalihin yang ditulis Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Jadi semuanya ini, ya, makanya kenapa kita duduk di sini, kita sama-sama belajar, ya, untuk memperdalam, untuk membenarkan, ya, ibadah kita supaya tidak salah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diaku sebagai umatnya sehingga kita mendapat syafaat beliau fi yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan sama-sama mempelajari tentang udhiyah atau tentang kurban. Dan ini sudah saya siapkan 2 kitab. Yang pertama kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Ini aslinya kitabnya ada 11 jilid. Ya, 11 jilid. Kemudian yang ini satu jilid tapi kecil, ya, tapi insyaallah kita padukan nanti apa kira-kira yang disampaikan oleh para ulama ini tentang udhiyah, tentang pengertian kurban ini, termasuk hukumnya seperti apa. Kita perbandingkan pendapat-pendapat 4 mazhab itu, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ini melihat hukum udhiyah atau kurban ini seperti apa, nanti kita sampaikan juga. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan kepada kita sehingga kita tidak menyalahkan orang ketika ada yang berbeda pendapat dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ta'riful udhiyati wa masyru'iyyatuha. Yang pertama pengertian tentang udhiyah atau pengertian tentang kurban. Kalau di dalam fikih ini ada 2 pengertian. Dalam setiap ibadah itu ada 2 pengertian. Ada pengertian secara bahasa atau lughatan, ada pengertian secara syara', secara istilah. Ya, termasuk salat. Ya, salat itu secara bahasa adalah ad-du'a. Jadi kita salat itu bahasa itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi secara istilah salat itu aqwalun wa af'alun, beberapa ucapan dan tingkah laku atau perbuatan, ya. Muftatahatun bitakbir, yang dimulai dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim, yang diakhiri dengan taslim dengan salam. Jadi akhirnya diakhiri dengan salam dan mulainya dimulai dengan takbiratul ihram. Nah, demikian juga dalam kurban ini juga ada pengertian secara bahasa dan secara istilah. Al-udhiyatu lughatan
udhiyah atau kurban secara bahasa ismun lima yudhuha bihi, nama hewan yang dikurbankan. Au lima yuzbahu ayyam Idul Adha, atau hewan yang dikurbankan pada hari raya Idul Adha. Fal udhiyatu ma yuzbahu fi yaumil adha. Jadi kurban ini secara bahasa adalah hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Berarti kalau hewan yang disembelih bukan pada hari raya Idul Adha, berarti bukan kurban namanya. Makanya nanti ada ketentuannya. Sahnya itu bagaimana? Nanti ada penjelasannya. Jadi kalau disembelihnya malam Idul Adha bagaimana? Sah apa tidak? Nggak sah, karena belum waktunya. Atau disembelihnya setelah terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah, nggak sah juga. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Nanti semuanya akan dibahas. Kemudian secara fikih, secara istilah, kurban itu secara fikih, secara istilahnya adalah wafikhan hiya dzabhu hayawanin makhsusin bi niyatil qurbati fi waqtin makhsusin. Secara istilah, secara fikih, kurban adalah menyembelih hewan yang tertentu. Jadi yang disembelih ini tidak semuanya hewan, tidak semuanya hewan yang bisa disembelih. Biniyatil qurbati, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini banyak. Salah satunya adalah dengan kurban. Kita zikir itu cara untuk mendekatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat dengan cara mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Quran, termasuk kita hadir di majelis ilmu ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang semakin takwa, semakin dia tahu mengenal Allah, maka semakin takut dengan Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak menaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya diharapkan ketika kita bertambah ilmu itu ibadah kita semakin meningkat. Ya, termasuk ini kan bulan Syawal itu sebenarnya seharusnya ibadah kita itu meningkat. Tapi yang terjadi itu banyaknya menurun, melempem. Ramadan kita semangat, tapi ketika Syawal udah kendor lagi. Ya. Mudah-mudahan ini semuanya sudah mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal, semuanya sudah selesai ya. Yang sudah, insya Allah yang sudah. Ini jangan disepelekan ya, ini penting ya. Itu hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan ya. Dan itu boleh dikerjakan secara berurutan ataupun secara acak ya, tidak berurutan. Ya, kalau bisa, kalau yang belum tolong diingat-ingat nanti ya. Kita sama-sama ya. Kita kerjakan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban ini adalah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hiya dzabu hayawanin makhsusin bi niyatil qurbati fi waqtin makhsusin, dan disembelihnya pada hari-hari pada waktu tertentu. Au hiya ma yuzbahu minan na'ami taqarruban ila Allah ta'ala fi ayyamin nahar. Ya, jadi yang disembelih adalah hewan-hewan tertentu dan disembelihnya pada waktu-waktu tertentu. Kemudian waqad syuri'at fi sanati tsaniyah minal hijrah. Dan kurban ini, ibadah kurban ini disyariatkan, mulai diajarkan dalam agama Islam itu pada tahun kedua Hijriah. Kazakati, bersamaan dengan diwajibkannya zakat. Wa sholatil aidaini, dan diwajibkannya disunahkannya salat Idul Adha dan Idul Fitri. Ya. Wa sabatat masyru'iyyat wa bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Kemudian dalil-dalil yang menunjukkan tentang kurban ini ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, dan juga ada di dalam ijma'. Ijma' itu kesepakatan para ulama. Karena kalau mazhab Syafi'i itu mengambil hukum itu berdasarkan 4 dalil. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah atau hadis, yang ketiga ijma'. Ijma' itu kesepakatan ulama. Jadi kalau ulama sudah sepakat mengatakan itu wajib, maka itu wajib hukumnya. Ya. Kemudian yang keempat kias, ya, menganalogikan sesuatu hukum yang tidak ada pada zaman sekarang dianalogikan dengan yang ada kaitannya dengan hukum itu. Nah, itu kias namanya. Nah, yang pertama amal kitabu, dalil tentang kurban ini yang pertama bisa kita lihat dalam surat Al-Kautsar. Surat paling pendek dalam Al-Qur'an ya, Al-Kautsar. Semuanya hafal insyaallah. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka kerjakanlah salat li rabbika,
kepada Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian di dalam surat Al-Hajj juga ada, ya, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Jadi kurban ini salah satunya juga apa? Untuk mensyiarkan, untuk mengenalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita juga dianjurkan takbir, ya, membaca takbir. Ini untuk apa? Mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dalilnya dari hadis. Wa amma sunnatu fa hadis. Minha hadis Aisyah ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah taala min iraqadid dam. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa dhafiha wa asy'ariha. Ila akhirih. Jadi amalan yang paling utama yang kita kerjakan pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih kurban. Menyembelih kurban. Ini amalan yang paling utama yang bisa kita kerjakan, ya, yang dibanding dengan amalan-amalan yang lain, yaitu adalah menyembelih hewan kurban. Kemudian wa ajma'al muslimuna ala masyru'atil udhiyati wa dallat al hadits ala anna habbul amali ila Allah yauman nahri. Kemudian para ulama juga sepakat bahwasanya kurban ini hukumnya adalah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana pendapat para ulama mazhab atau 4 ulama dalam 4 mazhab itu memandang hukum daripada kurban ini. Ikhtalafal fuqaha'u fi hukmil udhiyati hal hiya wajibah aw hiya sunnah. Jadi apakah kurban ini hukumnya itu wajib atau sunnah? Yang pertama, faqala Abu Hanifah wa ashabuhu, menurut pendapat Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, innaha wajibatun marratan fi kulli amin 'alal muqimin. Menurut mazhab Hanafi, kurban itu hukumnya wajib setiap tahun, sekali setiap tahun. Kalau kira-kira kita mengambil pendapat ini kuat apa tidak kira-kira? Jadi setiap tahun kita harus kurban. Wajib. Ya, wajib, karena wajib. Innaha wajibatun marratan fi kulli amin, bagi orang-orang yang mukim, orang-orang yang tinggal, yang tidak sedang musafir. Ya. Jadi kalau kita tidak bepergian kemana-mana, kita ada di kampung kita, berarti kita wajib kurban. Ini menurut mazhab Hanafi. Nah, inilah bedanya, apa keutamaan, kenapa ada 4 mazhab itu. Ya, dari mazhab-mazhab itu nanti ada pendapat-pendapat yang bisa kita ambil kemaslahatannya. Seperti misalnya dalam kasus zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau mazhab Syafi'i tidak boleh pakai uang, nggak boleh, harus pakai bahan pokok. Ya, tapi yang membolehkan siapa? Mazhab Hanafi. Makanya kita mengambil, ya, pendapat mazhab Hanafi dalam zakat fitrah. Karena memang kalau kita lihat, ya, lebih manfaat uang sebenarnya. Ketika orang zakat pakai bahan pokok dengan uang, itu kayaknya lebih senang apabila dikasih dengan uang dia. Karena uang bisa dipakai macam-macam, bukan cuma beras saja. Bisa dipakai buat beli gas. Ada berasnya, kalau nggak ada gasnya mau makan apa dia? Ya kan? Ada uang ada berasnya, tapi kalau nggak ada lauknya, masa makan beras doang, makan nasi doang. Ya, maka mazhab Hanafi ini memperbolehkan zakat fitrah itu dibayar dengan uang yang seharga dengan bahan pokok. Itu. Ini pada Maliki, mazhab Hanafi mengatakan bahwasanya hukumnya wajib setiap tahun sekali min ahlil amsar. Kemudian pendapat yang kedua, wa qala ghairul Hanafiyah inna sunnatun muakkadah ghair wajibah. Menurut pendapat selain mazhab Hanafi, artinya mazhab Maliki dan mazhab yang lain, ini memandang hukumnya sunnah muakkad, sesuatu perbuatan yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Wa yukrahu tarkuha lil qadir 'alaiha wa dzalika indal Malikiyah. Menurut mazhab Maliki, hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan apabila orang meninggalkan, tidak mengerjakan kurban, ini hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Alal masyhuri li ghairil hajj, ya, bagi orang yang tidak sedang pergi haji. Wal akmal indahum lil qadir ayudhha an kulli syakhsin indahu udhiyah. Fa in arada insan ayudhha bi nafsihi an kulli man indahu mimman tajibu alaihi nafaqatu jaza fil madhab. Jadi menurut mazhab Maliki,
itu hukumnya sunnah muakkad, tapi apabila tidak mengerjakan itu hukumnya makruh. Kemudian pendapat mazhab Syafi'i sekarang. Wahiyya inda Syafi'iyah sunnatu 'ainin lil munfarid fil umri marratan wa sunnatu kifayatin in ta'adat ahlul bait. Menurut mazhab Syafi'i yang kita anut ya, kurban itu hukumnya sunnah bagi setiap individu, bagi setiap orang sekali seumur hidup. Jadi cukup sekali seumur hidup. Ya, kalau yang sudah berarti sudah cukup. Sunnahnya sudah dapat. Tapi kalau yang belum, ya berarti belum dapat sunnahnya kurban dia. Bukan wajib ya, sunnah. Dia tidak mendapatkan pahala sunnah, maksudnya seperti itu. Jadi bukan wajib hukumnya menurut mazhab Syafi'i. Wa sunnatu kifayatin, dan sunnah kifayah bagi satu keluarga. Jadi artinya kalau satu keluarga ada melakukan kurban satu orang, misalnya bapaknya kurban, maka satu keluarga itu sudah cukup bagi mereka, satu keluarga itu sunnahnya sudah dapat. Ini menurut mazhab Syafi'i. Nah, itu. Fa idza fa'ala wahidun anil bait kafa anil jami'. Jadi cukup satu orang dalam satu keluarga. Nah, itu pendapat-pendapat ulama mazhab fikih ya dalam masalah kurban. Nah, sekarang kita akan melihat kenapa sih Allah Subhanahu wa taala ini kok memerintahkan kita untuk kurban. Ini tentunya ada keutamaan-keutamaan yang Allah ingin berikan kepada kita. Yang pertama, hikmatuha minal hikmati fil udhiyah. Yang pertama, at-taqarrub ila Allah taala biha. Idz qala subhanahu fasholli li rabbika wanhar. Yang pertama, hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah kurban ini, yaitu tujuannya supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala azza wa jalla qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu, dan seterusnya. Wa bidzalika umirtu wa umirul muslimin. Nah, jadi yang pertama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya ini adalah tes dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dites keikhlasan kita dalam mengeluarkan kurban ini. Ya. Nah, bagi orang yang dermawan, ya insya Allah tidak ada masalah, ya, karena tidak semua orang itu ikhlas ketika mengeluarkan uang. Sementara Allah ini mensyariatkan kurban ini tujuannya untuk menguji kita. Kira-kira kita ini ikhlas apa tidak? Kira-kira kita ini pelit apa dermawan? Nah, sementara semua uang yang kita miliki ini, semua harta yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar dititipi saja. Ya, itu. Allah ingin mengetes, ingin menguji. Kira-kira kita ini mau taat apa tidak ketika Allah memerintahkan itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah ihya'u sunnati imamil muwahhidin Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Yang kedua, menghidupkan sunnah yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana syariat kurban ini yang pertama itu terjadi ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih ya putranya, dan itu hanya untuk mengetes saja sebenarnya. Kira-kira Nabi Ibrahim ini mau taat apa enggak sama Allah? Ya. Dan tidak mungkin Allah itu menyuruh mengerjakan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita, tidak mungkin. Ketika Allah mensyariatkan menyuruh kita untuk mengerjakan sholat, berarti kita mampu untuk sholat. Ketika Allah mensyariatkan kita berpuasa, berarti kita mampu untuk berpuasa. Demikian juga ketika kita disuruh oleh Allah untuk berkurban, berarti kita juga sebenarnya mampu. Cuman masalahnya kita ini ya ikhlas apa tidak mengerjakannya, itu saja sebenarnya, itu saja. Jadi tidak ada yang berat. Bagi orang yang benar-benar taat dengan Allah, itu tidak akan ada yang berat. Termasuk Nabi Ibrahim ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra beliau. Dan itu putra satu-satunya. Dan itu nunggunya lama. Ya, bertahun-tahun berdoa nggak punya keturunan, akhirnya ketika diijabah oleh Allah dapat keturunan, ya, lagi seneng-senengnya disuruh untuk menyembelih. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala cuma ngetes saja sebenarnya. Karena nggak mungkin disembelih putranya itu. Kemudian yang ketiga, at-tawsi'ah 'alal 'iyali yaumil 'id wa isyadu rahmati bainal fuqari wal masakin. Yang ketiga hikmahnya adalah untuk memberikan
kelapangan bagi orang fakir miskin. Di mana orang fakir miskin ini dia tidak bisa makan daging ya, kecuali mungkin ketika saat Idul Adha itu. Ya. Bagi orang ya mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin biasa makan itu. Tapi tidak semua orang ya bisa untuk menikmati itu. Ya. Karena mungkin tidak ada uang yang dipakai untuk membeli daging itu. Kemudian yang keempat, syukrullah ta'ala ala ma sakharana min bahimatil an'am. Yang keempat adalah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Jadi ketika kita mendapat rezeki dari Allah ya, kemudian kita mampu untuk kurban, disitulah kita syukur atas nikmat Allah itu. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semakin banyak kita bersyukur, maka semakin Allah akan menambah kenikmatan kepada kita. Tetapi semakin kita mengkufuri, tidak mau mensyukuri nikmat Allah, termasuk salah satu tidak mensyukuri nikmat Allah adalah tadi itu. Ketika punya harta, punya kelapangan untuk mengeluarkan untuk membeli hewan kurban, tapi nggak mau dia. Ya, maka saat itulah nikmatnya akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah kesehatan. Ya, dalam hadis disampaikan salah satunya wasihataka qabla saqamika. Masa sehatmu kamu manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum masa sakit. Ya. Dan masa sakit itu kalau dirasakan ya tidak enak semuanya. Ya. Dan banyak sekali penyakit-penyakit yang apalagi zaman sekarang ini, ya. Jadi bahkan saya kemarin juga dapat kabar ada ya banyaklah, saya pernah lihat sendiri ya, ada orang yang masih muda tapi kena stroke. Jadi nggak mandang umur. Bahkan ada anak kecil yang kena stroke juga, itu ada. Jadi sekarang nggak mandang umur karena ini semuanya pengaruh dari makanan yang dikonsumsi. Ya. Ya itu tentunya selain daripada itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau penyakit stroke kan biasanya orang tua yang kena. Ya, orang di atas 60 tahun lah. Tapi ini anak muda ataupun orang yang masih muda juga kena juga. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita manfaatkan masa muda ini, masa sehat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Nah, ini hikmah daripada kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kurban. Yang pertama tadi adalah untuk bertaqarrub. Ya, salah satu wasilah atau perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua untuk mensyariatkan, untuk menghidupkan sunnah yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga memberikan kelapangan bagi orang-orang yang fakir dan miskin untuk memakan ya salah satu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yaitu daging. Kemudian yang keempat adalah sebagai luapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian berikutnya nah sekarang yang digunakan atau yang dipakai untuk kurban ini seperti hewannya. La yujzi'u fil udhiyati min al-dhani aqallu min al-jazai wa huwa ma'ufa sanatan aw qarabaha. Yang pertama ya jenis kambing ya. Domba ya, wa huwa ma'ufa sanatan aw qarabaha, yaitu yang usianya 1 tahun atau yang mendekati 1 tahun. Wa fi ghairi dhani wa ghairi dhani min al-ma'izi wal ibli wal baqri la yujzi'u aqallu min sunai wa huwa fil ma'iz aw ma aw fa sanatan wa dakhala fi saniyah. Kemudian kalau untuk kambing kambing Jawa itu usianya adalah yang memasuki pada tahun kedua. Wa fil ibli ma aw fa arba sanawatin wa dakhala fil khamisah. Kemudian kalau untuk unta yang dipakai adalah yang sudah masuk umur 5 tahun, 4 tahun masuk 5 tahun. Kemudian wa fil baqari untuk sapi ma'aufa sanataini wa dakhala fis salisah. Untuk sapi yang dipakai untuk kurban adalah yang sudah umurnya 2 tahun masuk ke 3 tahun. Nah, ini kriteria yang dipakai untuk kurban. Liqauli alaihi salatu wassalam la tazbahu
illa musinnatan illa an yu'assiru alaikum wa tadbau ja'alan nadhani. Itu semuanya berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW. Jadi ketentuan-ketentuan tadi itu diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Kemudian yang bagaimana lagi kriteria hewan yang dikurbankan itu? Salamatuha. Yang pertama, la yujzi'u fil udhiyati siwas salimati min kulli naqsin fi khilqatiha. Yang pertama, hewannya harus sehat. Harus layak untuk dikonsumsi. Fala tujzi'ul awra'u walal arja'u walal adba' ay maqsudatul qarni min aslihi aw maqtu'atul udhuni fi asliha walal maridah walal ajfa. Yaitu apa maksudnya? Hewan yang layak dikonsumsi ini bagaimana? Selain umurnya mencukupi untuk dikurbankan, ya, kemudian tidak boleh hewan yang dipakai kurban itu adalah hewan yang matanya cacat sebelah. Matanya cacat sebelah. Kemudian walal arja, tidak boleh juga hewan yang dipakai kurban ini adalah hewan yang pincang, kakinya cacat. Nah, kemudian apa lagi? Walal azba ay maqsudatul qarni min aslihi. Atau tanduknya ini cacat juga. Jadi matanya tanduknya patah. Ya. Jadi matanya bermasalah, kakinya bermasalah, tanduknya bermasalah. Kemudian apa lagi? Maqtu'atul uzun atau telinganya bermasalah juga. Terpotong sebelah. Ya. Itu. Kemudian walal maridah walal ajfa, dan juga tidak hewan yang sakit-sakitan. Jadi harus benar-benar yang sehat. Karena ini akan dikonsumsi oleh manusia, akan dikonsumsi oleh orang. Walal ajfa ay al-hazil alladzi la mukhawi, dan juga yang dikurbankan ini adalah hewan yang tidak hewan yang krempeng, yang langsing, yang kurus, tapi yang gemuk, cari yang bagus, yang dagingnya banyak. Ya, itu ketentuannya. Jadi tidak asal pilih, ya, tidak asal pilih. Kenapa ketawa ini? Ya, jadi harus yang gemuk. Itu yang layak konsumsi. Wadzalika liqauli Islam. Nah, lagi-lagi ini karena memang ketentuan dari hadis Rasulullah SAW, ya, arba'un la tajuzu bil adhi al-awra al-bayyin awha wal maridu al-bayyin maraduha wal arja'u al-bayyin wadalha wal kasiratu allati la tunqi. Jadi semuanya ketentuan itu adalah dari hadis Rasulullah SAW. Jadi matanya tidak boleh cacat, kakinya tidak boleh cacat, tanduknya tidak boleh cacat, telinganya tidak boleh cacat, kemudian yang tidak berpenyakitan, dan juga yang gemuk, yang banyak dagingnya. Itu. Kemudian ini juga kadang banyak penipuan juga, digelonggong, ya, dibikin gemuk. Ini bermasalah juga ini. Itu hewan mau dipakai untuk ibadah karena Allah malah dipakai buat begituan. Itu dosanya berlipat ganda itu. Dan memang bisnis kurban ini menggiurkan sekali. Ya, biasanya ini orang-orang sudah mulai ini membuat tempat penangkaran hewannya itu untuk persiapan Idul Adha ini. Kemudian, yang utama bagaimana? Tadi disebutkan itu nggak boleh semuanya tadi. Sekarang yang baik itu yang seperti apa? Hewan yang dipakai untuk kurban itu yang seperti apa dan bagaimana? Afdalu dhiyati ma kanat kabshan akhran fahlan abyad yukhalidu sauda haula aini wa fi qaimihi. Nah, ini kriteria kalau bisa utamakan begini. Yang pertama kabshan. Jadi domba, kibas. Bukan kambing Jawa tapi domba. Kemudian akran fahlan, yang jantan. Berarti kalau yang dipakai yang perempuan, yang betina, ya boleh sebenarnya, tapi tidak utama, tidak dapat afdalnya. Sama sah. Cuman kasihan, takutnya ketika yang disembelih ini hewan yang perempuan, yang betina, takutnya ada anaknya di dalamnya. Kalau ada anaknya berarti harus disembelih juga dia kalau masih hidup. Ya. Kemudian kabshan akron fahlan, ya, yang gemuk, ya. Kemudian jantan abyad yukhalidu sauda haula aini wa fi qaimihi.
Kemudian kalau bisa ya yang warnanya putih campur hitam ada di sekitar matanya dan di sekitar kakinya. Susah nyarinya. Tapi ini yang dipakai oleh Rasulullah ya. Karena kita ittibaan, kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi yang ada bintik-bintik hitam putih, tapi ada bintik-bintik hitamnya di sekitar matanya sama di kakinya. Ini. Tapi kalau kita cari susah kayaknya itu, ya. Nanti gak jadi beli lagi kan, muter-muter gak dapat, bensinnya habis, tekor. Ini, ya. Yang paling tidak tadilah yang ya jantan, yang gemuk, ya yang sehat, yang tidak cacat. Kemudian umurnya juga mencukupi. Kemudian qalat Aisyah inna nabi itu tadi kriteria tadi itu ya. Jadi kambing kibas atau domba yang gemuk, yang jantan, yang putih ada campur hitamnya tadi di sekitar mata sama kakinya, itu yang dipakai Rasulullah SAW ketika beliau berkurban pada saat itu. Ya, kemudian sekarang kapan pelaksanaannya? Waktu dzabhil udhiyati subahu yaumil 'aid ba'da shalah. Yang pertama, menyembelih hewannya ini harus selesai mengerjakan sholat Idul Adha. Jadi kalau disembelih sebelumnya itu offset, kalau sepak bola itu nggak boleh. Offset, nggak boleh, nggak sah. Ai sholatil 'aidi fala tujzi'u qablahu abadan, dan tidak sah apabila ada orang yang menyembelihnya itu sebelum mengerjakan sholat Idul Adha. Nah, ini yang diantara sunnah juga antara Idul Fitri sama Idul Adha. Kalau Idul Fitri itu kita disunnahkan sebelum sholat itu sarapan dulu. Jadi sebelum sholat Idul Fitri itu sunnahnya kita sarapan dulu. Habis subuh kita sarapan dulu. Tapi kalau sholat Idul Adha itu sunnahnya sarapannya setelah sholat. Nah, itu kebalikannya itu situ. Ini tambahan saja. Kemudian liqauli sallallahu alaihi wasallam man dzabaha qabla sholati fa inna ma yadhbahu li nafsihi wa man dzabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Amma ba'da yaumil 'aid fa innahu yajuzu ta'khiru lil yaumil tsani wa tsalits ba'da al-'aid. Kemudian ada keringanan juga yang diperbolehkan juga kita menyembelih hewan kurban ini sampai pada akhir tanggal 13 sebelum ghurubus syamsi, sebelum matahari tenggelam tanggal 13. Jadi tanggal 10 setelah sholat Idul Adha, kemudian tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Tanggal 13 hari ya 4 hari berarti. Tapi tanggal 13-nya ini sebelum maghrib, sebelum ghurubus syamsi, sebelum matahari terbenam. Kemudian apa yang disunahkan? Ya, ada ketentuan yang harus dipenuhi, tapi ada yang juga yang sunnahnya juga. Sunnahnya seperti apa? Ma yustahabu inda dzabhiha, yang disunahkan ketika menyembelih. Ini perlu diperhatikan supaya kita dapat sunnahnya. Yustahabu inda dzabhiha ayyuwajjiha ilal qiblati. Sunnahnya hewan kurban ini dihadapkan ke arah kiblat. Ya, di arah kiblat. Wa yaqulu, kemudian ketika menghadapkan kiblat ini, orang yang mau nyembelih dan juga yang memegangi ini disunahkan untuk membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini sunnahnya ya, iftitah. Jadi ini diingat-ingat. Ini kadang kalau sudah suasananya sudah genting megang hewan kurban kadang lupa. Nah, enggak dapat sunnahnya. Tapi kalau dibiasakan akan menjadi biasa, ya. Baik yang menyembelih ataupun yang memegangi itu sama-sama disunahkan membaca ini. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Awas jangan kebalik ini. Antara musyrikin sama muslimin jangan kebalik. Ini bahaya ini. Iya, ini kadang kebalik-balik itu. Kalau kita ngetes sholat anak-anak itu baca iftitah kadang kebalik-balik.
Kalau kebalik-balik ini bisa musyrik. Ya. Kalau wa ma ana minal muslimin bahaya ini. Berarti bukan termasuk orang Islam ya. Ya, makanya ini pentingnya bahasa Arab. Jadi wama, kalau ada wamanya, wama ana minal musyrikin, dan kami bukan termasuk orang musyrik. Tapi kalau wa ana minal muslimin, dan aku bagian daripada orang Islam. Itu ya. Itu sunnahnya ketika menghadapkan kiblat. Artinya bagaimana? Kalau tidak menghadap kiblat juga sah, tapi tidak dapat sunnahnya. Ya, tapi kan sayang kalau ada sunnah kita nggak ngambil. Ada THR kita nggak ngambil. Kan sayang. Di perusahaan ada THR, siapa yang nggak mau ngambil? Nah, saya kira nggak ada itu. Ya, ini masalah dunia, apalagi ini masalah akhirat. Ya, masalah dunia. Kemudian berikutnya, wa idza basyara ayyakula. Kemudian ketika menyembelih, tadi ketika menghadapkan kiblat. Kemudian ketika yang menyembelih ini, dia juga disunahkan untuk membaca ketika menyembelih bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza minka walaka. Jadi Allah bismillahi Allahu akbar. Allahumma hadza, ya Allah, hewan kurban ini minka, inilah darimu ya Allah. Ini rezeki darimu. Walaka, dan ini untukmu. Jadi yang kita punya ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sombong, ini milik saya. Kapan miliknya? Kalau Allah menghendaki diambil habis. Ya. Rumah yang kita tempati, kendaraan yang kita punyai, ya, itu bukan milik kita. Hanya titipan, termasuk istri, teman, suami, itu semuanya titipan dari Allah. Kita amanah apa tidak menjaganya itu? Ya. Nyatanya ketika kita meninggal, kita nggak bawa apa-apa, cuma kain kafan doang. Sampai kain kafan pun itu tidak ada sakunya, tidak kantongnya. Ada nggak orang mati pakai kain kafan yang ada kantongnya? Ada nggak? Nggak ada. Ini menunjukkan bahwasanya yang dimiliki manusia ini adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin banyak hartanya, semakin banyak hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bedanya antara orang kaya sama orang miskin, hisabnya itu ya 500 tahun. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun. Ini sampai 500 tahun. Bayangkan. Ya. Makanya jangan minta harta banyak-banyak. Yang penting cukup aja, cukup. Iya, cukup. Cukup. Cukup untuk beli apa, cukup. Yang penting ada, setiap kita perlu ada, dibutuhkan ada. Ya. Jangan kaya ini makin berat hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, masih ada waktu ya? Berapa menit lagi? Lanjut. Ya, siap. Nah, kemudian bagaimana ketika ada orang yang dia mau kurban tetapi dia tidak bisa nyembelih? Boleh apa tidak diwakilkan? Ya. Sihhatul wakalati fiha. Boleh mewakilkan untuk menyembelih hewan kurban bagi orang yang tidak bisa atau takut untuk menyembelih. Karena ada orang Pak yang takut menyembelih. Menyembelih ayam saja itu takut, gak berani. Ya. Jadi takut ngucur darah itu takut dia. Ya, itu. Jadi sah boleh. Yustahabu ayyubashirul muslimu udhiyatahu binafsihi. Tapi sunnahnya bagi orang yang kurban itu sebaiknya dia menyembelih sendiri, itu lebih baik kalau dia bisa. Tapi kalau nggak bisa jangan. Bisa jadi bangkai kalau salah menyembelih itu. Ya. Makanya ini harus yang profesional, harus yang benar-benar sudah ahli, supaya ketika nanti disembelih ini benar-benar sah. Tidak boleh ketika menyembelih belum selesai diangkat atau keangkat, ini bahaya. Ya, makanya ini jangan sampai lepas ini. Si golok ini jangan sampai lepas dari leher daripada hewan kurban itu. Karena kalau disembelih ternyata ini belum selesai, keangkat, dipatokin lagi, ini jadinya bangkai. Kalau bangkai, siapa yang tanggung jawab ini? Yang nyembelih tanggung jawab. Hati-hati, ya. Nah, termasuk ini nanti udhiyah ini kan ada yang wajib. Wajibnya itu bagaimana? Kalau orang nazar, nanti saya mau kurban sapi, bukan kambing tapi sapi. Kalau dia nggak menepati dosa itu harus selesaikan nazar itu. Makanya
Jangan sampai kita ini ya asal-asal ngomong saja. Nazar ini kalau tidak ditepati ini bahaya. Ya. Jadi memang kurban ini hukumnya sunnah asalnya, tapi bisa menjadi wajib apabila orang itu dia nazar. Nanti saya kalau dapat ini saya akan membeli sapi. Bicara sama malaikat itu. Kalau tidak dilaksanakan, maka dia akan ditanya sama Allah di akhirat nanti. Ya. Jadi hukum itu bisa berubah-ubah, termasuk nikah. Nikah itu hukumnya sunnah aslinya, tapi bisa menjadi haram. Loh, kok nikah haram? Bisa. Kalau niatnya untuk menyakiti pasangan hidupnya, pasangannya. Nikah tujuannya untuk menyakiti pasangannya. Ini hukumnya haram. Bisa menjadi wajib. Nikah hukumnya wajib. Bagaimana? Ketika ada orang yang apabila dia sudah mampu nikah, dan kalau dia tidak nikah dia akan berbuat zina, maka wajib bagi dia untuk menikah. Nah, tuh. Jadi bisa berubah menjadi wajib, bisa menjadi haram, dan bisa menjadi asal hukumnya sunnah. Termasuk kurban juga sama. Kurban asal hukumnya adalah sunnah, tapi bisa menjadi wajib bagi orang yang nazar. Dan bagi orang yang nazar ini dia tidak boleh mengkonsumsi dari apa yang dikurbankan itu. Tetapi kalau yang sunnah, kalau kita biasa tidak nazar, kita kurban itu kita boleh, bahkan sunnah mengambil sebagian daging daripada yang kita kurbankan itu. Dikatakan sebagian banget sampai paling banyaknya itu sepertiganya. Tapi kalau banyak-banyak juga nanti kasihan juga. Fakir miskinnya gak kebagian nanti. Yang penting kita mengambil sebagian untuk tabarukan, barokah. Jadi jangan dianggap sepele itu. Hewan kurban itu barokah. Ada doanya di situ. Makanya sampai dianjurkan sunnahnya bagi orang yang kurban adalah dia mengambil bagian daripada apa yang dikurbankan itu. Itu sunnah. Karena kita mengambil barokah dari daging yang disembelih itu. Jadi barokah, jangan dibuang. Ya, itu barokahnya luar biasa. Jadi boleh mewakilkan kepada orang yang bisa untuk menyembelih bagi orang yang tidak bisa menyembelih hewan kurban. Sihatul wakalati fiha. Tapi yustahabu ayyubashirul muslimu udhiyatahu bi nafsihi. Wa in anaba ghairuhu fi dzabhiha jaza dzalika bila haraj wala khilafa bain ahli ilmi fi hadza. Dan ini semuanya ulama sepakat. Jadi sunnahnya disembelih sendiri, tapi kalau tidak bisa menyembelih sendiri, pasrahkan, wakilkan kepada orang yang bisa untuk menyembelih. Ya. Karena ini kalau salah tadi saya sampaikan ini bisa menjadi bangkai. Bisa menjadi bangkai. Nah, kadang-kadang itu kan ada aja itu yang ya ada kejadian-kejadian aneh, ya kan? Ada yang sudah disembelih tapi malah berdiri lari dia. Oh, ini nggak tahu ini apakah nyembelihnya benar apa enggak ini, ya. Maka harus ditunggu itu sampai benar-benar mati. Jangan ditambahin lagi. Ini udah disembelih tapi berdiri, ini ngelunjak ini. Ditambahin lagi, jadi bangkai nanti mati jadi bangkai. Jadi biarkan dulu sampai benar-benar dia mati. Nyata-nyata sudah mati. Ya. Jadi bagi yang yang panitia yang punya tugas untuk nguliti segala macam itu pastikan itu sudah mati dulu. Ya. Benar-benar sudah mati supaya yang dikonsumsi ini benar-benar adalah daging yang boleh untuk dikonsumsi, halal. Nah, kemudian pembagiannya seperti apa hewan kurban ini? Qismat wal mustahabbah. Pembagian yang disunahkan adalah yustahabu an tuqassamal udhiyatu salasan. Sunahnya dibagi menjadi 3. Ya. Bagaimana? Ya'kulu ahlul baiti thulusan wa yatasaddaquna bi thulusin wa yahduna li asdiqaihim thulusan akhar. Sepertiga diambil untuk dikonsumsi keluarga bagi yang kurban. Kemudian sepertiganya lagi disedekahkan. Kemudian sepertiganya lagi diberikan kepada kerabat, kepada orang-orang yang dekat dengan si kurban ini, yang mengurbankan ini. Jadi sunnahnya seperti itu. Ya. Kalau mau disedekahkan semuanya ya silahkan. Ya udah, saya kasih aja semuanya lah supaya lebih banyak manfaatnya, ya silahkan. Tapi kalau mau sunnahnya sebaiknya kita ambil sebagian untuk kita konsumsi. Itu sunnah. Wa an atasaddaq bil humya wa juludiha wa jalaliha wa alla u'tiya al jazar min hasyan. Nah, ini juga harus diperhatikan juga bagi yang menyembelih panitia.
Bukan. Apa namanya? Jagalnya. Nah, ya. Ini dia tidak boleh untuk diberi daripada itu. Wa an atasaddaq bil humi wa juludi wa jalil wa alla wadi'a al-jazar min asya. Jadi yang menyembelih ini kalau dalam penjelasan di sini itu tidak boleh dikasih upah dari situ. Ini upahnya dikasih kepalanya misalnya. Itu nggak boleh. Karena itu bagian daripada sedekah. Kalau mau ngasih kasih uangnya aja dari uang yang sudah ada kita kasih kita berikan kepada jagalnya ini. Jadi tidak boleh memberi upah daripada apa yang dikurbankan itu karena itu adalah sedekah semuanya. Ya. Ini kadang juga banyak yang salah kaprah di sini. Mentang-mentang ini yang menyembelih dikasih kepalanya buat semuanya nih. Padahal kan masih ada yang membutuhkan itu misalnya untuk dijadikan sebagai konsumsi. Qala nahnu nutihi min indina. Kemudian berikutnya hal tujzi'u syatu an ahlil baiti, apakah satu kambing ini cukup dipakai untuk satu keluarga? Nah, tujzi'u syatul wahida an ahlil bait kafah wa in kanu in anfarun adidin liqauli Abi Ayyub kana ar-rajul fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhha bisyati anhu wa an ahli baitihi. Jadi boleh seperti dikatakan di awal tadi, ketika ada satu keluarga ya dia mengorbankan satu kambing, ini cukup untuk satu keluarga. Sunnah kifayah tadi itu namanya ya. Jadi sudah terwakili sunnah daripada keluarga itu untuk ibadah kurban. Masih ada waktu? Berikutnya ma yatajannabu man azam 'ala al-uhiyati. Nah, yang harus dihindari bagi orang yang mau kurban. Ini kadang ada ditanya-tanyakan nanti ya. Bagi orang yang sudah punya niatan untuk kurban, apa yang harus dihindari ketika dia akan melakukan kurban itu? Ya. Yukrahu karohatan syadidatan liman arada ayudhaha ayakhudha min sya'rihi aw azfarihi syai'an. Wa dzalika idza ahalla hilala syahri dzulhijjah hatta yudhha liqauli sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhha falyumsik an sya'rihi wa azfarihi hatta yudhha. Nah, ini yang harus dihindari, tapi ini bukan haram, tapi makruh hukumnya. Bagi orang yang mau kurban ya, ketika masuk bulan Dzulhijjah, ini yang harus dihindari baginya adalah an ya'khudha min sya'rihi. Rambutnya jangan dipotong. Au azfari, kukunya jangan dipotong. Wa dzalika idza halal. Jadi jangan memotong kuku, jangan memotong rambut. Ya, ini hukumnya makruh bagi orang yang mau kurban ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah, dia sebaiknya jangan potong kuku, jangan potong rambut. Kalau dia potong bagaimana? Haram atau tidak? Tidak haram, tapi makruh hukumnya. Makruh. Kemudian yang terakhir, tadhiyatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam an jamil ummah. Man ajaza 'anil udhiyati minal muslimina nalahu ajrul mudahhin. Wa dzalika li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inda dhabhi li ahadi kabshaini qala Allahumma hadza anni wa amman lam yudhha min ummati. Kemudian bagi orang yang tidak mampu untuk berkurban bagaimana? Ya jangan dipaksakan. Kalau tidak mampu jangan dipaksakan, ya, karena tidak mampu. Bagi orang yang tidak mampu berkurban, tetap dia mendapatkan pahala kurban. Kok bisa? Karena sebenarnya kita ini semuanya umat Nabi Muhammad itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dikurbankan pada saat itu dengan satu kambing, dikurbankan untuk semua umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berdoa, apa doanya? Allahumma hadza anni, ya Allah, ini beliau berkurban 2 kambing. Yang pertama untuk Nabi, yang satu lagi adalah untuk seluruh umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tetap mendapatkan pahala daripada kurban karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena cintanya dengan kita, cintanya kepada kita, kita sudah dikurbankan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagi yang tidak mampu untuk membeli hewan kurban.
Tapi kalau yang mampu bagaimana? Kalau yang mampu tetap dia harus beli. Sebaiknya begitu. Ya. Nah, ini mungkin ada sedikit tambahan sebelum kita akhiri. Di dalam mazhab Malik ya, ini ada pendapat tentang bagaimana hukumnya kalau misalkan orang yang patungan untuk membeli kurban. Ya, itu bagaimana? Saya cari dulu penjelasannya. Ini di sini. Ini diantara sah yang menurut mazhab Maliki ya. Washtaratul Maliki ya ayyakuna dzabhu naharon. Termasuk mazhab Maliki ini menyembelih ini ya, ini disyaratkan siang hari. Siang hari. Kalau malam hari tidak boleh. Ya, washtaratul Maliki ayyakuna dzabhu naharon. Kalau dzabaha lailan lam tasih udhiyatu. Jadi tidak boleh menyembelih hewan kurban malam-malam itu enggak boleh. Menurut mazhab Maliki, menyembelihnya siang hari. Kemudian ada lagi di sini yang disyaratkan juga Islamuz zabih, yang menyembelih harus orang yang Islam. Kemudian wa adamul ishtiraki fi samanil udhiyah. Tidak ada tidak diperbolehkan atau tidak adanya iuran dalam membeli hewan kurban itu. Ini mazhab Maliki ya, bukan mazhab yang lain, mazhab Maliki. Fa in ishtaraka jama'atun bis saman au kanat mamlukatun au kanat mamlukah syirkah bainahum fadzabahu dhuhiyatan anhum lam tajuz an wahidin minhum. Jadi kalau ada orang dia iuran untuk membeli hewan kurban ya, berapa juta untuk beli sapi misalnya untuk 7 orang. Nah, ini kalau mazhab Malik ini enggak boleh, enggak sah. Tapi wajasiu inda ghairil Maliki al-ishtirak fil udhiyah. Tapi untuk menurut mazhab selain mazhab Maliki ini boleh, sah. Idza kanat minal ibil awil baqar. Kalau memang itu yang dibeli adalah unta ataupun sapi. Fayasiu ishtiraku sab'atin fil baqari aw naqah idza sama kullu wahid minhum bis-sab'. Kalau ada orang 7 iuran untuk membeli unta atau membeli sapi, ini menurut mazhab selain mazhab Malik ini tetap sah. Ya, ini sah. Jadi selalu ada alternatif dalam masalah fikih ini karena saling melengkapi. Mazhab Malik mengatakan nyembelih malam-malam enggak sah, tapi mazhab yang lain tetap sah boleh. Mazhab Malik tidak boleh orang iuran untuk beli sapi, untuk beli unta 7 orang itu enggak boleh. Harus 1 orang. Itu menurut mazhab Malik, 1 orang. Kira-kira kuat apa tidak? Sapi harganya berapa kalau ini? 27 juta. 20 ke atas lah ya, 20 juta ya. Itu satu harga motor ini. Nah, tapi itu nanti akan menjadi kendaraan kita ketika nanti di akhirat. Itu akan menolong kita nanti. Apa yang kita kurbankan, apa yang kita lakukan di dunia ini, itu semuanya akan memberikan pertolongan kepada kita. Termasuk bahkan disampaikan setiap bulunya itu mendoakan kepada kita. Darah bulu yang menetes itu, yang ada pada hewan kurban itu semuanya akan berpihak kepada kita dan mendoakan kita. Inilah salah satu fadilah atau keutamaan kurban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kurang yang berkenan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.